Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang penanganan dilema etik, ya, bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Yang perlu kita pahami tentang pengertian dari dilema. Yang dimaksud dilema adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu kondisi yang menyulitkan, yaitu munculnya suatu masalah yang menawarkan dua kemungkinan, di mana keduanya sama-sama sulit untuk diterima. Jadi maksudnya dilema itu orang ada di persimpangan jalan, ya, sebaiknya belok kiri atau belok kanan, ya. Belok kiri juga benar, belok kanan juga benar. Jadi dia dalam kebingungan. Nah, itu yang disebut dilema, ya. Jadi dilema itu suatu kondisi seseorang dalam kondisi bingung dalam memilih, itu yang disebut dilema. Kemudian yang disebut etik adalah suatu norma atau nilai, ya, mengenai sikap batin atau perilaku manusia, ya. Oleh sebab itu sifatnya masih abstrak, ya, belum tertulis. Nanti kalau sudah tertulis itu disebut kode etik, ya. Jadi etik itu sekali lagi suatu norma atau suatu nilai, ya, tentang batin atau perilaku manusia, ya. Nah, nanti kalau sudah dituliskan namanya menjadi kode etik, ya. Nah, berarti yang dimaksud dilema etik adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana dia harus membuat suatu keputusan mengenai perilaku yang patut. Jadi sekali lagi yang dinamakan dilema etik itu orang sedang dalam bingung memilih, ya, dilakukan juga baik, tidak dilakukan juga baik. Jadi mana yang harus dipilih itu, ya, itu menjadi kebingungan. Itu yang dimaksud dilema etik, ya. Berikutnya kita pahami lagi, ya. Jadi dilema etik itu merupakan pilihan antara benar, ya, dengan benar. Jadi dua-duanya benar, tapi mana yang dipilih itu dia menjadi bingung. Jadi dilema etik adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan, ya. Jadi sesuatu itu dilakukan juga benar, tidak dilakukan juga benar, tetapi sesuatu itu sangat bertentangan. Nah, sesuatu yang sangat bertentangan dalam hal memilih itu nanti disebut dilema etik, ya. Sedangkan yang dimaksud bujukan moral itu antara memilih antara benar dengan salah. Kalau kita sedang memilih antara benar dan salah, yaitu suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah, itu disebut bujukan moral. Tetapi jika sesuatu itu seseorang harus memilih antara benar dan benar, jadi sama benarnya, tetapi sesuatu itu bertentangan, ya, itu disebut dilema etiknya. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut sehingga Bapak Ibu paham tentang apa yang dimaksud dilema etik. Masalah dilema etik, ya. Ketika kita menghadapi situasi dilema etik, ya, akan ada nilai-nilai kebajikan, ya, yang mendasar yang bertentangan, ya, seperti masalah cinta, masalah kasih sayang, masalah kebenaran, masalah keadilan, masalah kebebasan, masalah persatuan, masalah toleransi, masalah tanggung jawab, dan masalah penghargaan hidup. Itu adalah hal-hal yang akan mempengaruhi dalam hal kita memilih, ya, dalam hal kita menghadapi dilema etik, ya. Kita berikan contoh, ya, supaya Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dilema etik, ya. Kita berikan contohnya, ya.
seseorang ya tidak bersedia divaksin karena alasan keyakinan. Jadi orang itu tidak bersedia divaksin karena alasan keyakinan. Misalnya keyakinannya jika divaksin nanti akan bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya ya. Misalnya terjadi kecacatan atau terjadi kematian. Nah, seseorang itu bingung. Kalau divaksin, ya dia ikut vaksin, nah dia takut akan terjadi bahaya. Tetapi dia kalau tidak divaksin, dia juga ragu karena dirinya tidak akan menjadi kebal atau tidak akan terjadi kekebalan. Nah itu seseorang sedang berada di dalam dilema etik ya. Nah, jadi tidak melakukan itu ya ada alasannya ya. Kemudian melakukan juga ada alasannya. Itu namanya seseorang berada dalam masalah dilema etik ya. Jadi ini contohnya sekali lagi, seseorang yang tidak bersedia divaksin karena alasan keyakinan ya, kalau divaksin nanti menimbulkan bahaya, tetapi jika tidak divaksin dia juga tidak akan mendapatkan kekebalan. Pilih yang mana dia menjadi sulit. Itu yang dimaksud dilema etik ya. Contoh yang kedua ya, seseorang tidak bersedia bersalin di Vasankes karena alasan nanti ada tagihan biaya pada pasien yang tidak mampu. Jadi seorang tenaga kesehatan ya akan ya berada dalam dilema etik ya. Pasien ini sebetulnya bukan anggota BPJS ya, tetapi dia termasuk orang yang tidak mampu. Nah, jadi mau ditarik bayaran ya, itu karena tidak mampu, tapi mau tidak ditarik itu dia tidak termasuk anggota BPJS. Jadi dalam hal ini dia berada dalam dilema etik ya, mana yang harus dilakukan ya, seperti itu. Contoh lagi ya, orang yang berpantang pada hari-hari tertentu, misalnya orang tidak mau bepergian pada hari Rabu misalnya, sedangkan pada hari Rabu itu adalah jadwalnya posyandu. Nah, dia kalau datang ke posyandu hari Rabu takut kalau ada sesuatu yang akan mengenai dirinya, tetapi kalau dia tidak datang posyandu dia juga tidak bisa memberikan imunisasi pada anaknya, tidak bisa menimbang pada anaknya. Hal-hal seperti itu akan menimbulkan kebingungan. Itu ya yang disebut dilema etik. Jadi dilema etik sekali lagi, seseorang yang berada pada posisi yang bingung dalam memilih, dilakukan ya benar, tidak dilakukan yang benar. Jadi ini memilih antara dua pilihan yang sama-sama benarnya. Itu yang dimaksud dengan dilema etik. Paradigmanya dalam dilema etik ya. Yang pertama adalah individu ya lawan masyarakat. Jadi dalam hal ini adalah masalahnya itu ada seorang individu yang mempunyai keyakinan tertentu tapi melawan masyarakat yang bertentangan. Jadi ini adalah individu yang melawan komunitas ya. Jadi satu individu melawan komunitas, ini juga merupakan paradigma dari dilema etik ya. Berikutnya adalah yang merupakan paradigma dilema etik adalah rasa keadilan ya melawan rasa kasihan. Jadi menurut keadilan ya dia itu tidak boleh mendapatkan sesuatu, tetapi dia kasihan ya. Kalau dia tidak dapat, lah itu akan timbul dilema etik dalam hatinya. Itu berarti rasa keadilan melawan rasa kasihan. Jadi keadilan dan kasihan ini berkecamuk dalam hati kita. Itu yang disebut paradigma dilema etik juga ya. Berikutnya kebenaran lawan kesetiaan ya. Jadi ini misalnya kita teman kita ya, kita tahu kalau teman kita itu mempunyai kesalahan ya, kita tahu ya itu kebenaran, tetapi kita juga punya rasa kesetiaan. Nanti kalau kita beritahukan hasilnya akan bagaimana, nanti akan menyusahkan teman kita itu. Nah ini berarti kebenaran akan melawan kesetiaan ya. Jadi itu paradigma yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah contohnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jadi contohnya dalam ini adalah seseorang yang menangis ya, anak yang menangis meronta-ronta tidak mau divaksin karena takut ya.
Jangka pendeknya kalau kita menuruti anak, berarti anaknya akan senang. Artinya senang, tidak menjadi takut. Tapi jangka panjangnya anak itu menjadi tidak jadi divaksin, berarti tidak mempunyai kekebalan. Mana yang lebih penting? Ini adalah jangka pendek dan jangka panjang. Itu adalah contoh-contoh tentang paradigma dilema etik. Ini mudah-mudahan menambah wawasan bagi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah dilema etik. Ya, contoh paradigma dilema etik ya. Nah, ini contohnya adalah individu melawan masyarakat ya. Kita berikan contohnya ya. Seseorang yang tidak mau mengimunisasi anaknya karena percaya bahwa vaksin itu berbahaya bagi anaknya ya. Jadi ada seseorang yang tidak mau mengimunisasi anaknya karena kalau vaksin itu diberikan pada anaknya akan memberikan bahaya. Sedangkan semua masyarakat di sekitarnya setuju kalau anak itu harus diimunisasi. Nah, dia sedang dalam dilema. Kalau memberikan imunisasi takut anaknya berbahaya, tetapi kalau tidak diimunisasi semua masyarakat itu mendukung, jadi dia bingung ya, dalam kondisi bingung sebaiknya diimunisasi atau tidak. Ini ada dalam posisi yang disebut dilema etik, yaitu antara individu melawan masyarakat ya. Yang kedua contohnya adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan ya. Kita berikan contoh misalnya seseorang ibu hamil yang tidak mampu ya, tidak mempunyai kartu BPJS akan melahirkan di puskesmas, ditarik biaya atau digratiskan. Nah, ini seorang bidan yang bingung ya dalam menangani pasien ini. Pasien ini tidak mampu ya, tapi tidak mempunyai kartu BPJS ya, sehingga mau ditarik itu dia tidak mampu, mau tidak ditarik itu tidak punya kartu BPJS ya. Dia berada dalam dilema etik, yaitu antara rasa keadilan melawan rasa kasihan pada pasien tersebut. Ini yang dimaksud dilema etik. Kemudian contoh yang ketiga ya, ini adalah kebenaran melawan kesetiaan ya. Kita berikan contoh misalnya ada pasangan suami istri yang sedang memeriksakan suaminya yang sedang sakit ya, di mana suaminya itu setelah diperiksa dan diagnose, ternyata diagnosenya adalah menderita penyakit kelamin ya. Kemudian dokternya atau itu akan menjelaskan ya dengan jujur atau tidak kepada istrinya ya. Kalau disampaikan dengan jujur ya, maka dia akan khawatir nanti istrinya akan menuduh bahwa suaminya akan begini-begini. Tetapi kalau tidak dilakukan, tidak disampaikan dengan jujur, ya itu juga dokternya akan bingung, dia akan melawan kesetiaan pada profesinya dia ya. Ini juga sesuatu dilema etik antara kebenaran lawan kesetiaan. Jadi sesuatu sering dijumpai dalam hal kita memberikan asuhan kepada pasien ya. Jadi ini antara kebenaran lawan kesetiaan ya. Contoh berikutnya adalah ya antara jangka pendek lawan jangka panjang ya. Kita berikan contoh misalnya ini seseorang anak yang menangis ketakutan ya, tidak mau diimunisasi. Jangka pendeknya jika kita menuruti anaknya tidak jadi diimunisasi, anaknya akan merasa senang. Itu jangka pendek ya, menyenangkan anak. Tetapi jangka panjangnya jika anak itu tidak diimunisasi, ya dampaknya dia akan tidak mempunyai kekebalan. Jadi risiko untuk menjadi sakit. Itu jangka panjangnya. Jadi kita akan ada dilema kalau dipaksa anaknya ketakutan, kalau tidak diberi imunisasi nanti dia tidak mempunyai kekebalan ya. Ini adalah paradigma dilema etik antara jangka pendek lawan jangka panjang ya. Sekarang prinsip menyelesaikan dilema etik. Jadi untuk menyelesaikan dilema etik ini ada beberapa prinsip yang perlu Bapak Ibu ketahui supaya Bapak Ibu dalam menyelesaikan dilema etik itu berada pada posisi yang tepat ya. Yang pertama adalah otonomi ya. Prinsip otonomi ini didasarkan pada keyakinan bahwa
individu itu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Jadi seseorang yang sudah dewasa itu akan mempunyai keyakinan, ya, mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri, dan itu patut untuk kita hargai. Jadi seseorang yang sudah dewasa dalam kondisi sehat, jadi kalau dia mempunyai pendapat itu perlu kita hargai. Itu yang disebut dengan prinsip otonomi, ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip berbuat baik. Jadi apapun yang kita berikan kepada pasien, prinsipnya itu hanya melakukan sesuatu yang baik untuk pasien. Jadi kita kalau membuat sesuatu penyelesaian tentang dilema etik, prinsipnya harus memilihkan sesuatu yang baik untuk pasien. Jadi berbuat baik, ya, kepada pasien. Itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah keadilan, ya. Jadi prinsip keadilan ini dibutuhkan untuk tercapainya sesuatu yang sama, ya, yang adil terhadap orang, ya. Jadi kita harus adil atau memperlakukan sesuatu yang sama terhadap semua orang, ya. Nah, ini adalah prinsip. Jadi kalau semua diberikan A, ya semuanya diberikan A. Itu yang memberikan sesuatu secara adil yang sama, ya. Tidak membeda-bedakan, ya, sesuatu, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak merugikan, ya. Jadi prinsip ini, ya, berarti tidak menimbulkan bahaya. Jadi kita kalau memilihkan suatu tindakan, ya, kepada pasien, dipilihkan adalah sesuatu yang tidak merugikan pasien itu, ya, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Jadi dalam menyelesaikan dilema etik, prinsip ini perlu dilakukan agar dalam memilih itu pasiennya tidak mengalami cedera baik fisiknya maupun psikologisnya, ya. Prinsip berikutnya, ya, adalah kejujuran, ya. Walaupun menyampaikan kejujuran itu adalah pahit, tetapi kejujuran itu perlu, ya. Jadi prinsipnya itu berarti berani menyampaikan kejujuran, ya. Makanya ada yang mengatakan berani jujur itu hebat, ya. Jadi kemudian menepati janji, ya. Prinsip fidelity ini ada dibutuhkan untuk individu, ya, menghargai janji dan komitmen terhadap orang lain. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita harus menepati janji. Jadi kalau kita sudah bilang A, ya sebaiknya tetap A, ya, karena menepati janji itu adalah sesuatu yang baik untuk pasien, ya. Berikutnya adalah kerahasiaan. Jadi ini perlu bahwa sesuatu kalau kita memeriksa pasien itu kita akan mengetahui rahasia-rahasia tentang pasien itu. Nah, rahasia pasien itu adalah diketahui antara kita sebagai tenaga kesehatan dan pasiennya. Nah, kita harus menjaga kerahasiaan itu. Tidak boleh memberikan pada siapapun kecuali kalau memang atas izinnya dari orang yang bersangkutan, atas izin dari pasiennya. Jadi kalau pasiennya mengizinkan itu kecuali. Nah, kalau tidak berarti kita harus menjaga rahasia itu, ya. Berikutnya adalah akuntabilitas, ya. Jadi ini merupakan standar yang pasti, ya, bahwa tindakan seseorang itu harus profesional, ya, dapat dinilai dalam situasi yang jelas tanpa kecuali. Jadi kita dalam memberikan tindakan itu harus jelas, harus baik, ya, tanpa terkecuali. Jadi ini 8 prinsip yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menyelesaikan dilema etik. Sekarang ada beberapa model tentang cara pemecahan dilema etik, ya. Jadi ini ada beberapa teori tentang bagaimana cara memecahkan dilema etik, ya. Jadi ini yang pertama dari Megan, ya. Dia memberikan model pemecahan dilema etik itu. Yang pertama adalah mengkaji situasi. Jadi situasinya dikaji dulu, kemudian mendiagnosa masalah etik moralnya, ya. Kemudian dilanjutkan membuat tujuan dan rencana pemecahannya. Kemudian yang keempat melaksanakan rencananya. Kemudian yang kelima mengevaluasi hasilnya, ya. Ini menurut Megan, ya. Oke.
Kemudian menurut Konsir, ya, yang pertama adalah mengembangkan data dasar dari dilema etik itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi konfliknya. Kemudian yang ketiga, membuat tindakan alternatif, ya. Kemudian yang keempat, menentukan siapa yang terlibat, ya. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi kewajiban dari perawat atau tenaga kesehatan. Kemudian yang keenam adalah membuat keputusan. Ini adalah model pemecahan masalah menurut Konsir, ya. Kemudian model berikutnya menurut Marvi dan Marvi, ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah etik. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi siapa aja yang terlibat. Kemudian mengidentifikasi peran dari perawat. Kemudian mengidentifikasi atau mempertimbangkan berbagai alternatif, ya, yang mungkin bisa kita pakai. Kemudian mempertimbangkan besar kecilnya konsekuensi, ya. Kemudian yang ketujuh, memberi keputusan. Ini adalah model menyelesaikan masalah menurut Marvi dan Marvi, ya. Kemudian menurut Thompson dan Thompson, ya, ini adalah yang pertama, meninjau situasi untuk menentukan masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi tambahan. Yang ketiga, mengidentifikasi isu etik. Kemudian yang keempat, menentukan posisi moral pribadi dan profesional. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi posisi moral dari petunjuk individu yang terkait. Ya, kemudian yang keenam, mengidentifikasi konflik nilai yang ada, ya. Nah, dari beberapa teori tadi kita akan memberikan contoh, ya, tentang pemecahan masalah dilema etik, tetapi ini kita pilihkan menurut Konsir, ya. Nah, kita berikan contoh dilema etiknya, ya. Jadi dilema etiknya adalah ada orang tua yang bernama A, orang tuanya itu bernama A, ya, tidak mau mengimunisasikan anaknya yang bernama B. Jadi orang tua bernama A tidak mau mengimunisasi anaknya bernama B karena orang tua tadi, ya, orang tuanya si B tadi mempunyai keyakinan bahwa jika anaknya yang bernama B itu diimunisasi, ya, akan menimbulkan bahaya. Ini dilema etik, ya, dilema etik. Jadi dia ada dalam posisi yang sulit, ya, karena kalau dia mengimunisasi anaknya takut atau bahwa bahaya itu akan menimpa pada anaknya, ya. Tetapi jika tidak dilakukan imunisasi, ya, anaknya juga tidak akan terlindungi. Di samping itu juga ini adalah program pemerintah yang harusnya diikuti dan seterusnya. Jadi orang tua itu bingung, ya, memilih antara dilakukan imunisasi atau tidak terhadap anaknya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan masalah dilema etik seperti ini? Ya, kita bisa memakai salah satu daripada teori-teori yang ada. Nah, dalam hal ini contoh kita memberikan contoh penyelesaian dilema etik menurut Konsir, ya. Yaitu yang pertama adalah nanti mengembangkan data dasar, jadi data dasar dari masalah dilema etik ini. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi konflik-konflik yang ada dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, membuat tindakan alternatif. Jadi yang alternatif apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang keempat adalah menentukan siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian mengidentifikasi kewajiban dari perawat, ya, atau tenaga kesehatan yang lain, ya, dalam hal menangani masalah dilema etik ini. Kemudian yang keenam, membuat suatu keputusan, ya. Kita berikan contoh salah satu teori ini. Menurut Konsir ini ada 6 langkah, ya. Nanti kita perlihatkan langkah ini satu demi satunya. Kita akan mulai, ya. Yang pertama adalah mengembangkan data dasar tadi yang masalah dilema etiknya, ya. Jadi orang tua yang bernama A ini mempunyai keyakinan, ya, bahwa bahwa anaknya itu kalau diimunisasi berbahaya itu akibat banyaknya berita dari medsos. Jadi ternyata orang tua yang bernama A ini mempunyai keyakinan bahwa anaknya kalau diimunisasi itu berbahaya, itu
didapat dari banyak membaca berita di medsos ya. Kemudian anaknya yang bernama B yang tidak diimunisasi itu menjadi tidak kebal. Itu ketakutan yang berikutnya. Jadi ketakutan yang pertama, nanti anaknya kalau diimunisasi menimbulkan bahaya. Ketakutan yang bertentangan, kalau anaknya yang bernama B ini tidak diimunisasi, dia tidak akan menjadi kebal, artinya suatu saat bisa menjadi sakit ya. Kemudian kemungkinan yang lain ya, itu kecaman dari masyarakat karena menolak program pemerintahnya. Kita akan memberikan contoh 3 ini aja ya. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan tentang data dasar tentang masalah ini. Jadi dalam contoh ini kita berikan 3 aja. Jadi orang tuanya ini takut karena kalau anaknya diimunisasi akan menimbulkan masalah. Yang kedua, anaknya jika tidak diimunisasi itu menjadi tidak kebal, tapi juga ketakutan dari masyarakat karena menolak program pemerintah ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi konflik ya. Apa konflik yang terjadi pada masalah ini ya, kita berikan contoh ya. Orang tuanya takut jika anaknya B mempunyai masalah setelah diimunisasi. Jadi dia itu takut kalau diimunisasi ya, anaknya akan mempunyai masalah, misalnya menjadi cacat, menjadi meninggal ya. Nah itu ketakutan jika anaknya dilakukan imunisasi, konfliknya ya. Kemudian perawat ya tidak bisa memaksa anaknya B diimunisasi karena itu adalah hak otonomi dari orang tua. Jadi orang tua tadi kan konflik juga karena yaitu anaknya diimunisasi, itu bagaimana tidak diimunisasi bagaimana. Nah, sedangkan bidan desanya atau perawat itu tidak bisa memaksa anak B ini diimunisasi karena itu juga merupakan hak otonomi dari orang tua. Jadi yang mempunyai hak anaknya diimunisasi atau tidak itu bukan tenaga kesehatan, tapi adalah orang tuanya ya. Kemudian masyarakat juga gelisah kalau anak B tadi tidak diimunisasi, itu akan menjadi masalah di desanya. Ini beberapa konflik-konflik yang terjadi ya dalam mengembangkan data dasar dari masalah contoh dilema etik ini ya. Ini adalah langkah yang kedua, kita berikan contoh 3 ini dalam mengidentifikasi konflik. Berikutnya adalah menentukan siapa yang terlibat. Nah, dalam ini yang terlibat dalam penanganan dilema etik di atas, misalnya ya, orang tuanya itu juga terlibat karena dia yang akan menentukan anaknya si B tadi diimunisasi atau tidak. Kemudian perawat atau bidan desa atau dokter ya, itu yang akan terlibat. Kemudian pamong desa ya, boleh kepala desa atau kepala dusun atau siapa ya, boleh tokoh masyarakat yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Ini menentukan siapa yang akan terlibat dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian kita mengidentifikasi kewajiban dari perawat ya, dokter atau bidan desanya ya. Yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas. Jadi kita sebelumnya sebagai tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang jelas kepada orang tua A itu bahwa risiko-risiko yang akan terjadi jika anaknya diimunisasi itu dampaknya seperti ini, jika tidak diimunisasi dampaknya seperti ini. Itu harus diberikan informasi yang jelas ya. Kemudian juga membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua. Jadi kita akan memberikan sesuatu kepada orang tua itu harus imbang ya, antara hak dan kewajibannya ya. Haknya orang tua itu untuk menolak itu haknya, tapi kewajiban orang tua juga ada untuk memberikan imunisasi kepada anaknya ya, karena ya nanti kasihan anaknya kalau tidak diberikan imunisasi. Jadi dalam memberikan penjelasan kepada orang tua A ini tadi, itu harus seimbang antara hak dan kewajiban ya. Kemudian melaksanakan peraturan pemerintah, karena kita sebagai tenaga pemerintah ya, pegawai pemerintah, jadi kita juga harus melaksanakan peraturan pemerintah. Dalam hal ini memang anak itu wajib untuk diberikan imunisasi agar mereka kebal ya
terhadap suatu penyakit. Ya, ini adalah mengidentifikasi kewajiban perawat. Dalam contoh ini kita memberikan 3 contoh ini aja ya. Kemudian membuat keputusan ya, setelah kita memberikan penjelasan pada orang tua tadi ya, maka Puskesmas bersama lintas sektor yang terkait itu untuk memberi penjelasan pada orang tua A ya, agar bersedia mengimunisasi anaknya yang bernama B. Jadi tadi beberapa yang terlibat itu datang ya ke rumahnya untuk ya memberi penjelasan yang benar kepada orang tua A agar anaknya yang bernama B itu mau diimunisasi ya. Ya. Keputusan terakhir itu memang tergantung pada keputusan orang tua A, tapi itu harus setelah menerima informasi tentang semua risiko yang akan dihadapi. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus menghormati, menghargai keputusan dari orang tua A setelah ya orang tua ini yang mendengarkan semua risiko-risiko yang akan dihadapi, baik itu risiko kalau anaknya tidak diimunisasi dan risiko-risiko kalau anaknya diberi imunisasi. Semuanya itu diberikan dan kemudian orang tuanya disuruh memilih, ya mengajak untuk sesuatu yang baik ya. Apapun keputusannya ya kita harus menerimanya ya, itu karena itu merupakan hak dari orang tuanya ya. Kesimpulannya, jadi pemecahan dilema etik itu tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi seperti contoh tadi, orang tuanya itu tidak memberikan imunisasi ya benar, memberikan imunisasi ya benar. Sama benarnya karena ada hal-hal yang melandasi keputusannya ya. Kemudian mengatasi dilema etik ya, Puskesmas itu perlu memakai pendekatan yang paling menguntungkan atau paling tepat, paling baik pada pasien. Jadi dalam rangka untuk mengatasi dilema etik ya, Puskesmas itu perlu menggunakan pendekatan yang paling menguntungkan, yang paling baik, paling tepat untuk pasien. Itu prinsipnya ya. Kemudian yang ketiga, kalau keputusan itu sudah ditetapkan, Puskesmas itu konsisten untuk melaksanakannya. Jadi apapun keputusannya, kalau orang tuanya sudah memilih dan kita sudah memberikan penjelasan, itu adalah hak orang tuanya. Ya, mudah-mudahan dalam hal ini orang tua A itu akhirnya bersedia untuk memberikan imunisasi, karena memberikan imunisasi itu adalah merupakan pilihan yang terbaik untuk anaknya. Sampai di sini saya harapkan Bapak Ibu sudah jelas tentang apa yang dimaksud dilema etik dan bagaimana cara penanganannya. Nah, dalam hal ini kalau Bapak Ibu akan menyiapkan dokumen yang ada di akreditasi, terutama yang di Puskesmas, ya saya harapkan Bapak Ibu membaca pokok pikirannya ya, pokok pikiran ya yang ada di standar itu. Kita lihat dulu ya, dalam ini adalah pimpinan ya Puskesmas menetapkan cara-cara bagaimana pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut ya. Jadi dalam hal ini Puskesmas itu wajib membuat SK dan membuat SOP tentang bagaimana cara penanganan dilema etik ya, itu yang perlu dilakukan. Kemudian Puskesmas mengidentifikasi siapa yang perlu dilibatkan dalam proses ya, serta bagaimana pasien dan keluarganya itu berpartisipasi dalam penyelesaian dilema etik ya. Jadi ini sama dengan teori bahwa siapa yang terlibat itu perlu diidentifikasi dan perlu diajak bersama-sama dalam menyelesaikan dilema etik yang terjadi. Itu adalah pokok pikirannya. Kemudian elemen penilaiannya ya, dalam draft itu yang 5 itu yang disebutkan ya, Puskesmas mempunyai prosedur ya. Jadi mempunyai prosedur berarti Puskesmas harus membuat SOP ya tentang pelaporan dan solusi bila terjadi dilema etik dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan UKM.
Jadi dilema etik itu bisa terjadi baik dalam asuhan pasien di UKP maupun dalam pelayanan UKM. Dalam hal ini Puskesmas harus mempunyai prosedur, berarti mempunyai SOP ya, SOP untuk penanganan dan SOP untuk pelaporan ya. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pelaporan ya apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP maupun dalam pelayanan UKM. Jadi setelah dilema itu diselesaikan, dilema itu juga perlu dilaporkan. Dalam ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan ya, bahwa di Puskesmas telah terjadi dilema etik dan sudah diselesaikan ya. Kemudian terdapat bukti pimpinan Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Nah, dalam ini penyelesaian tadi kan bisa dilakukan dengan rapat. Berarti kalau dengan rapat bukti bahwa pimpinan Puskesmas mendukung menyelesaikan dilema etik, nanti bisa dibuktikan ya, kalau ada rapat, ada pertemuan, itu ada undangan, kemudian ada absen, daftar hadir, kemudian ada notulen dan ada foto atau gambar. Jadi itu kalau disingkat adalah uang ya. Ada undangan, ada absen, ada notulen, dan ada gambar atau foto ya. Jadi demikian Bapak Ibu cara menyelesaikan dilema etik dan bagaimana cara menyiapkan dokumen ya seperti yang diminta di elemen penilaian ya. Semoga Bapak Ibu sudah paham, dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas Bapak Ibu bisa menulis di komen, dan atau kalau Bapak Ibu ada masalah lain juga bisa meminta pada kami untuk dibuatkan video sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini dianggap baik, jangan lupa beri kami like, beri kami subscribe. Kemudian jika ada sesuatu ya yang belum jelas, silahkan menulis di komen, dan jangan lupa tolong dibantu kami untuk share kepada teman yang lain. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup ya tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.